Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Zahra Alisa dari kelas 4403 dengan NIM 6704203146. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari hasil penjualan selama 3 minggu ke belakang. Yang pertama ada target penjualan. Target penjualan itu sendiri dibagi menjadi 3 variabel. Yang pertama ada penjualan fashion sebanyak 8, yang kedua penjualan food sebanyak 4, dan yang ketiga ada penjualan beauty atau kecantikan sebanyak 2 item. Untuk yang selanjutnya ada rancangan promosi. Yang pertama ini adalah kegiatan promosi yang saya lakukan yaitu dengan melalui media sosial. Yang kedua, melakukan penjualan dengan sistem pre-order. Dan yang ketiga, memberikan gratis ongkos kirim kepada konsumen. Yang selanjutnya ada target konsumen. Yang pertama ada segmentasi geografis di mana ditujukan untuk memperoleh hasil penjualan yang memuaskan. Maka saya melakukan media online sebagai alat untuk mempromosikan barang atau produk yang saya jual. Yang selanjutnya ada segmentasi demografis, di mana target konsumen yang saya tuju adalah semua jenis kelamin dan semua jenis usia dan semua rentan usia, mulai dari remaja hingga dewasa dengan pendapatan per hari dari kelas menengah ke bawah. Yang terakhir ada segmentasi psikologi, di mana orang-orang di zaman sekarang lebih memilih untuk belanja online daripada harus belanja langsung di toko. Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang saat ini jauh menguras waktu, maka dari sinilah mereka membutuhkan alternatif untuk lebih singkat dan efisien lagi dalam mengerjakan sesuatu, sehingga mereka lebih memilih untuk belanja online. Oke, yang selanjutnya ada evaluasi penjualan. Dari hasil penjualan yang telah dilakukan dapat disimpulkan menjadi 3 evaluasi. Yang pertama adalah dari rancangan promosi yang sudah disusun, promosi yang dilakukan masih belum mencapai harapan. Lalu selanjutnya dari segi keuntungan juga penjualan masih belum mencapai target, sehingga karena banyak konsumen yang memperhitungkan ongkos kirim. Maka dari hasil yang diperoleh pada penjualan di minggu pertama bisa menjadi referensi baru untuk penjualan di minggu selanjutnya, untuk bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya ini ada revisi target dan strategi dari hasil evaluasi penjualan. Yang pertama adalah lebih bisa memahami karakteristik konsumen dan lebih spesifik lagi dalam melakukan segmentasi pasar. Lalu harus bisa membuat konten yang menarik untuk media sosial yang digunakan untuk memasarkan barang atau produk yang kita jual. Selanjutnya kita dapat menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Lalu saya juga memberikan atau melakukan sistem pre-order. Selanjutnya yang terakhir, kami melakukan inovasi secara berkala sesuai dengan keadaan. Nah, berikut laporan dari hasil penjualan. Pada minggu pertama, diperoleh hasil penjualan pada produk makanan sebanyak 2 item atau 2 produk, pada minggu kedua sebanyak 3 produk, pada minggu ketiga sebanyak 5 produk. Berikut merupakan dokumentasi hasil penjualan yang telah dilakukan.
Selanjutnya ada kendala dalam proses implementasi. Dalam proses implementasi rencana penjualan atau rencana promosi, banyak sekali kendala dan kesulitan yang terjadi. Ada pun beberapa kendala yang sering dirasakan, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menentukan harga produk. Yang kedua, konsumen lebih menyukai gaya fashion yang lebih kekinian dan harga yang relatif sesuai dengan budget mereka. Yang ketiga, sulit untuk meningkatkan visitor di media sosial dan para calon konsumen hanya sekedar melihat saja tanpa ada niatan untuk membeli. Yang terakhir, kesulitan dalam menjual produk kecantikan karena biasanya tiap orang memakai produk yang berbeda atau bahkan mereka lebih memilih skincare dari dokter kecantikan atau klinik terdekat. Yang terakhir ada manfaat dari assignment project ini. Dari project yang telah dilaksanakan, baik itu mulai dari penjualan pertama hingga penjualan ketiga, ini dapat melatih skill atau kemampuan dalam menjadi seorang sales yang sesungguhnya. Menjadi lebih tahu lagi mengenai cara untuk menarik minat dari konsumen, serta melatih untuk terus selalu menjadi orang yang kreatif dan aktif di segala kondisi apapun. Selain itu juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri dengan pribadi yang pantang menyerah dan berani mencoba. Baik, sekian penjelasan dari laporan hasil penjualan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.